Oke, selamat siang Pak Kades. Siang. Jadi kita ini memang rencananya mau wawancara masalah Pak apa namanya tanggapan Pak Kades tentang SDGs desa itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kalau menurut saya sih SDGs itu adalah salah satu petanya desa. Nah, petanya desa untuk seorang kades mengambil sebuah kebijakan untuk pembangunan di desanya. Kemudian data juga tersebut digunakan oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan di tingkat desa. Itu kalau menurut saya. Apa sih pentingnya data ini sebenarnya buat perencanaan di desa menurut Pak Kades sendiri seperti apa? Itu sangat penting. Penting sekali ya. Sangat penting sekali karena ada 18 di SDGs itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, khususnya Pak Kades dalam menjalankan sebuah pembangunan, dalam merencanakan sebuah pembangunan, kemudian apa yang harus dia laksanakan, apa yang harus dia kerjakan di desanya terkait dengan 18 item yang ada dalam SDGs tersebut. Oke, dari 18 item itu harapan Bapak terhadap pendidikan desa yang berkualitas itu seperti apa, Pak? Harapan Bapak, apa sih yang pengen dicapai dari pendidikan yang berkualitas itu di desa melalui dana desa? Yang kita tahu kan memang yang bisa kita biayai itu dari PAUD-nya, usia dininya, Pak, untuk Nah, ininya. kembali kita ke pendidikan yang berkualitas. Sebenarnya di setiap desa, kemudian keinginan individunya masyarakat, termasuk pemerintah desa, inginnya sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut berkualitas. Berkualitas ya. Masalahnya, ini tetap ada masalahnya. Masalahnya, APBDes ataupun desa itu kan hanya boleh membiayai, yaitu yang sifatnya dasar. Ya. Salah satunya itu hanya PAUD. PAUD. Nah, PAUD di desa Menyabo itu baru ada satu. Kemudian kami di 2023 itu ada anggarkan lagi satu PAUD yang ada di Dusun Tonggong. Di tahun 2023 akan kita bangun supaya kita anak-anak kita Generasi bisa kita. menikmati, kemudian bisa bersekolah dari umur yang sangat muda. Salah satu PAUD. Kami fokusnya ke situ. Ya. Tetapi kami juga tidak tinggal diam terhadap Pendidikan lanjutannya. Pendidikan lanjutan. Contoh SD yang ada di Menyabo. Kalau SMP kita nggak punya, tapi SMA juga ada di Negeri 1. Negeri 1, kayak dulu tuh bertempat di Desa Menyabo. Kami dukung dengan cara, edukasi kepada kepala sekolah, gimana supaya sekolahnya ini berkualitas. Ya. Tentu harus ada guru penentu untuk sekolah berkualitas. Yang kedua itu gedung. Sarana. Sarana prasarana. Kalau sarananya dengan pendidiknya tidak berkualitas, saya rasa sekolah itu sulit untuk mencapai kualitasnya. Kita ambil contoh di SD Klingking dan SD Tonggong. Saat ini sangat kekurangan yang namanya tenaga pendidik. Di mana masyarakat, anak-anak kami mau bersekolah ketika tenaga pendidiknya minim. Ada salah satu sekolah tinggal satu aja pegawai negerinya. Iya. Kemudian muridnya ramai, kelasnya 6. Nah, otomatis cari tenaga honorer, menggunakan dana BOS, kemudian ada pungutan lagi dari pungutan di sekolah yang orang tua murid. Apa itu namanya? Komite itu salah satu wujud dari partisipasi masyarakat untuk menunjang kualitas di sekolah tersebut. Ya. Itu bukan pungutan untuk kan banyak orang
orang menebak sekarang bahwa pungutan itu disebut pungutan liar ini dan segala macam. Tetapi itu sebenarnya untuk menunjang kualitas pendidikan tersebut. Karena dana BOS tidak mampu juga untuk menutup, menggaji, ataupun membayar honor yang yang ada. ada. Ya. Kemudian di masyarakatnya juga, ini penting nih Pak, masyarakat khususnya di Benyambung. Kami sangat peduli dengan SMA, SMA terdahulu. Apabila murid-muridnya keluar ataupun nongkrong di Warung. di warung, di luar sekolah, kemudian di dalam jam belajar, tentu hansip kami, masyarakat kami akan menegur. Ya. Malahan dulu pernah anak-anak itu kami tangkap ketika mereka lagi nyantai di Warung-warung. warung ataupun di hutan di luar di dalam jam sekolah. Itu adalah wujud daripada Partisipasi partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap mendorong supaya pendidikan itu berkualitas. kualitas. Artinya seperti itulah. Jadi tidak hanya sebatas dari komite saja. Jadi Ya. peran penting masyarakat untuk mendukung itu sangat diharapkan juga Pak ya. Betul. Kepala desa kan selaku pemimpin ya harapannya bisalah mendorong partisipasi masyarakat itu. Baik, artinya pendidikan desa berkualitas ini masih jadi PR Pak ya? Ya. Masih jauh lah dari harapan kita. Ya, masih akan kita coba. Artinya keinginan desa untuk pendidikan berkualitas itu artinya sangat dirindukan. Sangat bagus. Soal keterlibatan perempuan desa Pak, dalam partisipasi keterlibatan mereka di dalam perencanaan-perencanaan desa. Ada enggak? Atau gimana? Perempuan salah satu PKK lah. Penunjang sebenarnya kesuksesan sebuah pembangunan di desa. Ya. Kalau menurut saya kemarin dengan berbincang-bincang dengan kawan-kawan, kayaknya lebih enak itu mengajak ibu-ibu untuk mengerjakan waktu kegiatan daripada bapak-bapaknya. Kemudian PKK salah satu lembaga desa yang ada yang ada di desa, memang yang kita support. Ya, melalui APBDes itu ya. Kita support melalui APBDes, kemudian support dengan kegiatan-kegiatan lain supaya PKK itu hadir di masyarakat, supaya keterlibatan perempuan dalam mensukseskan pembangunan di tingkat desa itu sangat penting. Termasuk di SDM. Itu wanita SDM. Semua, tidak boleh bapak-bapak ya. Ya. Nah, makanya kalau Pak PLD bilang wanita tidak dilibatkan, ya, wanita posyandu, ya saya tahu. Tidak ada bapak-bapak. Ya, saya tahu. Wanita menyabo ini keterlibatannya, peran aktif mereka itu sangat berperan sekali. Saya udah lihat itu. Baik, keterlibatan perempuan. Desa layak air bersih dan sanitasi. Desa layak air bersih dan sanitasi. Ya, saya tahu itu dulu pernah dikelola dengan baik, Pak. Ada retribusi dari masyarakat itu untuk pengelolaan itu secara mandiri. Apakah sekarang masih berjalan atau bagaimana nih? Sanitasi, air bersih, memang dusun Menyabo sendiri kita berkeinginan. Itu pernah dijadikan program inovasi desa kita. Air itu bukan lagi diangkut memakai ember, tetapi air itu langsung datang ke dalam rumah, ke dapur, tinggal buka keran. Itu keinginan kami. Ya. Dan mampu tercapai untuk dusun Menyabo sekitar 60-70%. Karena pertama jadi masalah itu adalah ketinggian daripada sumber air bersih kami dengan ketinggian desa hampir imbang. Jadi yang di atas dia belum mampu untuk supply-nya sampai semuanya. Jadi 70% itu sudah teraliri semua. Kemudian di satu dusun lagi yaitu dusun Kelingking itu 100% air dinikmati di rumah. Yang saya tahu kan kemarin itu jadi suatu inovasi di desa Pak, karena kemarin kan pengelola BPSPAM kita sebut kemarin ya Pak. Ya. BPSPAM itu mereka udah mandiri pengelolanya waktu itu, enggak lagi minta bantuan sama desa, tapi mereka udah mampu mengelola kegiatan itu secara mandiri. Gimana progres kegiatan itu Pak? Apakah masih berjalan?
Masih, sampai sekarang dia ya? masih berjalan sampai sekarang. Cuman kita terkendala di tahun 2019, Ya, sebenarnya. awal COVID COVID. kan. Nah, awal COVID mulai kita melihat, kemudian menimbang pengeluaran masyarakat. Pada waktu itu di stop lah iurannya. Jadi kita tidak memungut iuran itu terhadap uh, masyarakat pengguna air bersih. Karena memang waktu itu ekonomi kita lagi Ya, carut-marut. salah Oke. satunya karena keinginan pemerintah pusat juga jangan terlalu banyak ambil ambil apa namanya ya, ambil iuran lah terhadap pungutan dan lain sebagainya terhadap masyarakat, sehingga pada waktu itu uh, kita tidak nagih. Kemudian berlanjut sampai sekarang. Ini yang mau kita pulihkan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kita akan pulihkan kembali dan akan kita kelola supaya ada distribusi dari masyarakat terhadap air bersih tersebut, biar perawatannya bisa mandiri. Mandiri, ya. Artinya semua kegiatan di desa ini seharusnya bisa didorong untuk mandiri. Jadi Ya, tidak siap. lagi membebani APBDes kita. Ya, siap. Harapan seperti itu ya Pak ya. Siap. Terus pertumbuhan ekonomi desa merata ini apa sih sebenarnya desa sudah buat Pak untuk pertumbuhan ekonomi merata? Pertumbuhan Ekonomi merata, ekonomi desa merata. merata. Karena kita bukan pengamat ekonomi ya, tapi kita ini pelaku daripada ekonomi itu itu. sendiri. Kalau bahasa pengamat, tentu dia akan mengatakan bahwa akan terjadi kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kami yang sebagai pelaku daripada ekonomi itu melihat dari perspektif kami, bukan perspektif pengamat. Perspektif kami mengatakan bahwa ada pemerataan ekonomi di tingkat desa. Karena mayoritas penduduk kami, mayoritas masyarakat kami adalah petani. Ya. Tandanya itu ada petani sawah dan ada petani perkebunan. Itu menurut kami ada pemerataan. Kemudian kesenjangan mungkin mesti ada di pertanian itu. Karena pendapat ada yang kebunnya besar, ada yang kebunnya kecil. Kemudian ada pendapatannya besar dan ada pendapatannya kecil. Ya. Tentu kita nyatakan bahwa itu rata, tidak mungkin juga. Tapi hampir mendekati itu semua ada. Artinya yang saya tanggapi pertumbuhan ekonomi desa yang merata ini saya tanggapi itu bisa enggak melalui badan usaha milik desa? BUMDes. BUMDes. BUMDes itu memang pernah ada. Ya, sejak tahun 2016 BUMDes kita sudah ada, Pak. Karena saya di awalnya memang desa itu harus punya badan usaha milik desa. Seperti badan usaha milik negara BUMN. Nah, kendala kita banyak di dalam pengelolaan BUMDes. Ya, saya tahu salah satunya SDM, Pak. Salah satunya SDM. Kita balik lagi sana. Sumber daya manusia. Nanti balik lagi ke sana. Dan tapi kita enggak akan apa namanya itu kapok. Ya, tapi enggak akan bosan untuk menciptakan orang-orang yang punya keinginan, orang-orang yang punya kualitas yang bisa membantu kami untuk mengembangkan badan usaha tersebut. Stagnan lah istilahnya. Stagnan. Karena kami sudah pernah melaksanakan sampai saat ini. Pas di COVID memang kita ada anggarkan penyertaan modal. Ketika COVID di-cut ya sampai sekarang BUMDes kita hidup segan, mati tak mau. Artinya berarti tahun ini kayaknya kita mesti ini lagi Pak, bangkitkan ulang nih, hidupkan lagi lah, jangan sampai dia mati total. Siap. Tuh. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan itu ada enggak yang udah Bapak? Atau apa dulu? Infrastruktur desa, inovasi desa sesuai kebutuhan itu ada enggak? Penyamai? Infrastruktur ini kan infrastruktur kan ya, yang barang yang udah dibangun melalui dana desa. Bangun oleh dana desa yang diinovasikan oleh
masyarakat desa. itu sendiri. Contoh jalan, salah Ya. satu itu Mm-mm. infrastruktur. Kemudian eh, irigasi, Irigasi. infrastruktur. Jalan usaha tani, infrastruktur. Kalau yang ditanyakan oleh Pak PLD tadi, inovasi. Tentu kami berinovasi saat ini Ya, dengan infrastruktur. infrastruktur. Kami sangat berinovasi dengan infrastruktur. Saya ambil contoh, kami punya lapangan Bola. bola yang kami sebut dengan kawasan Penyamai, Penyamai ya. Penyamai Island. Di situ membutuhkan dana besar. Mm-mm. Banyak juga masyarakat yang protes, banyak juga masyarakat yang bertanya, ngapa sih bangun lapangan bola, ngapa sih harus bangun lapangan voli, yang mungkin biayanya mahal. Mahal. Saya menjawab, saya ingin menghadirkan suatu keadilan di Melalui infrastruktur tadi, inovasi itu Pak ya. melalui infrastruktur yang saya bangun, Mm-mm. seperti yang ada di kota-kota besar. Karena masyarakat paling rendah yaitu di tingkat desa, sebenarnya mereka punya skill, mereka punya fisik bagus, Tapi tidak ditunjang dengan tetapi mereka infrastruktur. tidak punya infrastruktur seperti lapangan bola Desa kaki, hadir di situ. kemudian lapangan voli. Ada lapangan voli tapi tidak berkualitas. Ya, Ada lapangan bola tetapi tidak cukup ukuran. Nah, ini yang perlu kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. masyarakat. Artinya untuk supaya masyarakat itu adil. Ya, adil seperti di Jakarta. Mereka bisa bermain di rumput yang kualitas mahal. Mana mungkin anak menyapu bisa main di sana? Mana mungkin anak menyapu bisa main di Pontianak Pak. Pontianak? Jadilah bisa kalau saya buat infrastrukturnya bagus lapangan bolanya. Jadi mereka bisa bermain di Desa situ. sendiri. Kemudian desa-desa lain juga bisa bermain Bisa. di menyapu. Itu inovasinya di situ. Inovasi. Kemudian dengan adanya juga rumah betang, kami bangun satu kawasan. Ya, kawasan terintegrasi. Karena kami berkeinginan salah satu spot center yang di Penyamai itu menjadi spot centernya yang bisa digunakan oleh masyarakat Menyabo maupun masyarakat yang Di luar desa menyambung. Salah satu inovasinya ataupun hal yang positifnya nanti, kami membuat suatu event kalender tahunan sudah kami buat untuk mendukung infrastruktur inovasi tersebut. Ya. Salah satunya adalah kegiatan Pekan Raya. Iya, jadi dimasukkan ke kalender tahunan. Jadikan sebagai event kalender tahunan. Desa. Yang bisa mendatangkan banyak orang. Ya. Kalau misalnya dilaksanakan dalam 1 bulan, kemudian saya rasa kalau 1 bulan mungkin 5 sampai 10 sampai 20 ribu akan ada orang bolak-balik di sana. Ya. Kemudian mereka membawa uang. Terjadilah perputaran ekonomi. Ya, berarti infrastruktur dan inovasinya itu berarti Bapak itu udah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang merata tadi Pak. Artinya seperti itu yang saya tanggapi. Wah, kalau sudah nyampe ke situ ya terima kasih. Tapi ya, kalau nggak nyampe artinya program inovasi dari Penyamai itu berarti Bapak itu udah pengennya itu memang mendukung ekonomi yang merata. Yang saya tanggap seperti itu. Ya, Artinya karena begini dia Pak PLD. Kalau di pertanian, tentu orang yang punya warung kan mereka tidak bertani. Ya. Ini disebut keadilannya. Kalau di pertanian mungkin kita bantu di Saprodi, kemudian kita bantu di Jalan Usaha Tani, kemudian kita bantu di irigasi. Tetapi kepada orang-orang pelaku bisnis, warung, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bagian untuk mereka bisa mencari keuntungan, bisa menambah income. Bayangkan kalau mendatangkan 20 sampai 30 ribu
yang bolak-balik dalam 1 bulan, bukan dalam 1 hari ya. Kalau Ya. 1 hari mungkin ada 500, Ini. ada kadang bisa 1.000 orang datang untuk Ya, menonton event tersebut. Berarti mereka pasti bawa uang Bawa kan, Pak? uang. Iya, Kemudian mereka punya peluang untuk membuat warung, usaha. Dan sekarang juga didukung sama kredit usaha rakyat itu, Ya. KUR, itu lebih mudah untuk ekonomi, pengembangan ekonomi. Artinya memang tujuan Pak Kades membangun inovasi itu tadi memang untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata, artinya seperti itu. Jadi berkeadilan. Ya, seperti itulah. Kami mungkin tidak mikir sampai sana, tapi ketika dijalani kayaknya ke arah sana. Iya, memang ekonomi merata itu seperti itu. Dan juga desa juga kemarin juga udah pernah membuat simpan pinjam itu. Ya kita beginilah ya. Kita ngasih kegiatan sama pemuda dengan nilai tidak banyak. 15 ke 30 juta ya. Dana desa mungkin yang kita support untuk kegiatan tersebut. Tetapi transaksi uang di situ bisa 3 kali lipat. Ya, kita bercermin 100 sampai 100 juta lebih. Memang secara masyarakat mungkin tidak menganggap bahwa itu bukan uang bantuan dari desa. Tetapi desa membuat sebuah event yang mendatangkan orang. Itu berarti inovasi yang tadi Pak, inovasi. Karena kan masyarakat begini, itu ngabis-ngabiskan duit. Bikin rumah betang panjang. Bukan, bikin kegiatan yang menghabiskan 30 juta, tapi kami minta ambil duitnya. Mereka nggak sadar. Akibat dari orang datang banyak-banyak ke situ membawa uang, terjadi transaksi keuangan di situ dan mereka dapat untung. Malah bisa 3-4 kali lipat. Karena kami anggaran 30, mungkin penghasilan dari sana mungkin lebih dari 100. Ya, artinya tinggal masyarakat lagi menjaring, mengangkat itu. Iya. Jadi duit itu berputarnya di desa kita. Berarti tujuan inovasi itu dibangun memang salah satu Pak PLD kalau datang ke situ bawa uang 100 minimal beli makan minum es habis. Iya, uang dari sosok. Uang dari sosok tinggal pindah ke Menyambo. Itu harapannya Pak ya. Siap. Kalau kita telusuri satu-satu SDGs 18 ini panjang Pak, banyak sekali nih yang harus ditanya nih. Tapi untuk yang jangan semua poin-poin lain mungkin saya tidak tanyakan. Oke. Terlalu panjang ini nanti Pak. Bisa dilanjut lagi. Ya. Sekarang tanggapan akhir Bapak lah. Gimana sih tanggapan Bapak itu terhadap pendamping desa itu sendiri itu? Apakah yang sesuai disuarakan sama Abdesi atau seperti apa? Kalau ini pertanyaan ini. Apakah pendamping itu ya seperti bagaimana gitu atau itulah? Kenapa Bapak mau jebak saya? Enggak. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tepi jurang Pak ya. Kemudian tanggapan Pak Kades sendiri terhadap pendamping Pak Kades sendiri, PLD-nya yang memang nanti sesuai. Saya akan menanggapi pertanyaan Bapak tentang pendamping versi saya. Ya, versi Bapak. Saya tidak mewakili yang lain. Versi Bapak ya. Karena saya. Pak Kades kita tidak bicara ketua ini tapi Kades desa ini saya akan berbicara versi saya. Selama saya didampingi oleh pendamping desa, salah satunya adalah mengarahkan desa ini supaya selalu ada di jalur, di jalur regulasi 3 menteri. Menteri Desa, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Dalam Negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendampingan sebenarnya ini kan sudah berjalan kurang lebih 9 tahun Undang-Undang Desa. Artinya pendamping hadir sejak Undang-Undang Desa itu ada. Di awal bolehlah dia mendampingi APBD, mendampingi pembuatan RPJM, kemudian pelaporan SPJ dan lain sebagainya. Ketika sudah 9 tahun kalau hanya itu terus yang didampingi, saya rasa buat apa ada pendamping? Ini sudah lihai yang didampingi. Iya, artinya desa kami pendamping juga dapat. Berarti dia harus mendampingi ke masyarakat, terjun langsung ke gimana dia mengajak peran partisipasi masyarakat. Saya lah sebagai Kades nih, Pak Kades, bagaimana kalau kita bikin inovasi kayak itu. Kemudian Pak Kades kan, ini kata pendamping,
Ada sumber air bersih di Ada sana. sumber air bersih. Bagaimana Mana di sana? BUMDesnya? Nah, sebenarnya harus itu yang dikejar sekarang. Ya, Bukan mendampingi untuk membuat, APBD. kecuali kades baru. Ya, Nah, kalau kades baru harus didampingi. Tetapi kalau sekdesnya yang udah udah mumpuni profesional, ya saya tidak rasa nggak perlu. tinggal. Nggak perlu lagi didampingi. Ya. Tapi di monitor, saya rasa bahasanya di monitor. Ya, kegiatan itu kami monitor terus dalam bentuk laporan Dimonitor. kan. Jangan sampai tidak dimonitor, takutnya nanti Ya, nama manusia kan ada salahnya juga, Pak, ya. Nggak semua apa namanya sekdes itu hebat. Kan? Kalau sekdes saya memang boleh saya katakan saya tidak ikut terlalu banyak campur dengan administrasi. Ya, Karena kita punya apa namanya foksinya masing-masing. tupoksinya masing-masing. Tugasnya sekdes, dia ngerti dengan tugas dia sendiri. Ya, sebagai kepala kantor dan menyusun administrasi. Kemudian saya sebagai kades, saya akan ngerti dengan tugas dan Fungsi. Ya. Nah, seperti itu. Oke, saran saya kepada PLD, dampingilah, Perencanaan desa. bukan perencanaan sekarang lagi. Menurut saya dampingilah desa itu dengan ikhlas. Ya. Dengan ikhlas. Ketika Anda mendampingi desa dengan ikhlas, nanti Anda akan merasakan kepuasan tersendiri. Oh, desa ini dulu saya dampingi, kemudian mereka sangat luar biasa. Nah, itu apresiasi saya terhadap pendamping ketika hasilnya nanti sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan keinginan Kades, dan sesuai dengan visi misi Kades tersebut. Oke, terima kasih Pak. Artinya Pak Kades mengapresiasi pendamping hadir di desanya. Siap. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih, yang terkait, saya dengar isu juga kemarin Pak Kades menolak berdirinya salah satu, kita nggak sebut merek Pak ya, salah satu apa namanya, Toko modern. ya toko modern lah kita anggap seperti itu. Supermarket. Ya supermarket modern lah gitu. Ya. Kita nggak sebut mereknya. Saya dengar-dengar Pak Kades menolak itu. Apa yang menyebabkan? Sebenarnya itu kan sebenarnya kayaknya bisa jadi mengembangkan ekonomi atau gimana gitu, membuka lapangan pekerjaan. Kenapa Pak Kades menolak? Bisa meramaikan tempat, ya, Ya, bisa meramaikan desa. apa alasannya Pak? Alasannya memang bukan ketidaksenangan saya terhadap. Udah disebut merek. Ketidaksenangan saya kepada toko-toko modern. Tetapi saya harus melihat keadaan yang real di lapangan. Desa melalui BUMDesnya. Ketika sudah ada pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat, BUMDes sudah tidak boleh lagi untuk mengerjakannya. Ya. Itu salah satu kunci pertama yang BUMDes saya pakai. Yang kedua, saya ingin ada perputaran uang di desa. Ketika ada pasar toko modern, pasar modern, maka masyarakat mungkin akan cenderung berbelanja ke toko modern. Ya. Karena dia lengkap, lampunya bagus, pelayannya cantik-cantik, kemudian di dalamnya serba wah dan sejuk. Ada semua di dalam. Cuman efeknya terhadap masyarakat desa saya tidak mengatakan tempat lain, tetapi terhadap masyarakat saya akan menjadi konsumen aktif. Ini yang saya cegah sebenarnya, akan menjadi konsumen aktif. Takutnya mengalahi warung-warung kecil UMKM yang ada di desa. Itu nanti dulu kita pikir ke sana. Warung kecil mungkin masih yang sudah ada mungkin masih mampu bersaing, tetapi mereka punya ketakutan yang berlebihan. Ketika misalnya Pak Beni lah membuka usaha, ketika nengok punya Indomie yang sudah wah, siapa yang mau minum ke tempat Pak Beni hanya dengan teko, kemudian yang dijual hanya permen, yang enggak yang berdebu dan lain sebagainya. Tentu orang akan berpindah. Nah, masalahnya pendapatan nanti akan habis di sana semua. Ya. Contohnya di Minyak Boni. Kalau ada 10 toko itu bisa bangkrut semua.
Kalau toko-toko modern, begitu uangnya masuk, dia akan langsung dilempar ke Jakarta. Kalau yang di Menyambung, ke toko yang ada di Menyambung, Uang yang akan punya masuk ke toko warga. mungkin akan bisa beli lagi beras sama masyarakat, Ya, akan beli sayur lagi dengan masyarakat. Kemudian mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ketika ada kegiatan di masyarakat, mereka membantu. Kemudian lagi ketika ada sumbangan dan lain sebagainya, mereka membantu. Tapi kalau mereka bangkrut, kami minta bantu kemana? Nggak mungkin kami hanya minta bantu ke pasar-pasar modern tersebut. Pasar modern paling dia mampu bantu misalnya 200.000. Tetapi kalau yang ada di sini kami bisa dapat 2 juta, 100 dan 100 membantunya pun bisa continue Iya, Pak, karena masyarakat kita terus dalam bentuk lain lah, artinya peredaran uang itu tetap di desa Nah, gitu Pak ya. kemudian Bapak tadi tanya apakah membutuhkan membuka lapangan kerja. Saya rasa kita bisa berhitung lah. Membutuhkan lapangan kerja 3 orang. Iya, Karyawan. Dia nggak bisa jadi bos. Karyawan ya, nggak akan bisa jadi bos. tetap ya Tapi karyawan. 10 orang ini, saya membela yang 10 kan membela yang 3. Jadi saya tetap akan membela yang 10 10. ya, karena masyarakat kita sendiri. Supaya saya maunya uh, kompetisi, kemudian masyarakat saya bisa berdagang, bisa buka usaha dan lain sebagainya. Ada hal yang paling orang sampai saat ini belum pahami. Kita belanja di toko modern. Di sana ada jual pulsa, token listrik dan sebagainya. Nah, di Menyabo sendiri yang jual token listrik, jual pulsa HP itu rata-rata banyak anak-anak SMA. Iya, Nah, anak-anak muda. Mereka jual itu sebenarnya hanya untuk membayar sekolah. ya, uang tambahan jajan. Jika mereka hanya dapat 3 orang yang beli, 10 orang yang beli, baru dapatnya kurang lebih 30.000. Andaikan ada toko modern di sana, Akan menghilangkan itu. akan menghilangkan pendapatan mereka. Jadi mereka akan minta lagi ke bapaknya. Bahkan bisa sampai mereka tidak sekolah. Itu sangat berbahaya, sangat berat. Nah, makanya saya sebagai pengambil kebijakan, kemudian yang bisa merekomendasikan atau tidaknya, saya harus berpikir 100 kali Iya. untuk memberi rekomendasi supaya dia ada di tempat. Ya, artinya itulah alasan kenapa Pak Kades tadi menolak adanya toko modern tadi ya hadir di desa, karena memang Pak Kades pengen mengcover atau melindungi UMKM ekonomi yang ada di desa.